Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di bab ketiga, yaitu menyampaikan ide melalui anekdot. Oke, sebelum masuk ke anekdot itu sendiri, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak sih apa itu anekdot? Pernah dengar apa itu anekdot? Atau baru pertama kali? Anekdot itu apa gitu ya? Oke, langsung aja ya. Pengertian teks anekdot. Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Jadi, cerita anekdot ini itu seperti cerita humor. Jadi kalau kalian ketemu cerita-cerita lucu di internet, di media sosial yang biasanya nyindir-nyindir gitu ya, nyindir-nyindir tokoh publik atau nyindir-nyindir yang berisi kritikan, nah itu adalah teks anekdot gitu ya, paham ya? Oke, kita masuk ke contohnya biar kalian nggak bingung. Nih, contoh teks anekdot. Nah, tapi di sini mau ngasih tahu dulu ya, teks anekdot itu biasanya teks yang memang harusnya berisi cerita lucu, tapi tergantung pemahaman kalian masing-masing. Biasanya teks anekdot itu berisi kritik kan, jadi ada yang lucu, ada yang enggak. Nah, tapi harus dihargai ya karya orang lain gitu. Yang jelas teks anekdot itu harus lucu gitu ya. Oke, ini ada contohnya, yaitu aksi maling tertangkap CCTV. Nah, Ibu baca ini ya. Seorang warga melapor kemalingan. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Tuh kan, Ibu bilang apa? Ada yang lucu, ada yang ya kayak gitu ya, tapi ya harus lucu gitu karena isinya sindiran. Nah, kalian tuh mesti ngegali lagi cara membuat teks-teks anekdot yang bener-bener lucu dan nyindirnya tuh feel banget gitu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini ada fungsi dari teks anekdot itu sendiri. Fungsinya adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut banyak orang, yang seperti tadi ya, pengertiannya. Kemudian ini adalah identifikasi struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ibu jelaskan dulu ya. Abstraksi adalah pendahuluan yang berisi latar belakang atau gambaran umum suatu teks. Biasanya abstraksi itu adanya di paling atas. Kayak contohnya gini, seorang warga melapor kemalingan. Nah, itu adalah sebuah abstraksi karena abstraksi itu adanya di awal. Kayak misalnya contoh teks anekdot yang ini. Ini tuh ada 2 ya. Ada 2, jadi ada yang pakai kalimat langsung, ada pakai kalimat yang tidak langsung. Kemudian ini tuh ada yang dibuat poin seperti ini, ada yang langsung dibuat paragraf. Harus dibedakan ya, jadi ada beberapa contoh teks anekdot itu sendiri. Oke, kemudian orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Nah, orientasi itu di mana? Orientasi itu ini. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung. Nah, itu orientasi. Jadi ngejelasin latar belakang sebelum krisis dan konfliknya itu sendiri. Kalau abstraksi kan latar belakang apa sih yang mau dibahas kayak gitu. Oke, yang ketiga, krisis atau komplikasi merupakan bagian inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Harusnya gitu ya. Tapi kadang-kadang teks anekdot ada yang lucu, ada yang apaan sih gitu. Tapi kan ya udahlah, namanya juga teks anekdot, kalian harus bisa belajar. Bahkan kalian harus bisa membuat teks anekdot dengan lebih baik. Yang lucu-lucu pokoknya ya. Oke, krisis di mana sih? Krisis nih. Krisis adalah ini. Iya, Pak,
saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat wajah malingnya. Terus polisinya nanya, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Nah ini nih krisis, jadi ada konflik gitu di dalamnya. Kok aneh juga ya, masa CCTV suruh minta izin gitu. Kemudian pelapor bilang belum. Nah itu merupakan krisis gitu ya. Nah kemudian reaksinya adalah tanggapan atau respon dari krisis sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Di situ ada nggak tertawa kira-kira? Nggak ada ya, berarti mencela dong ya. Nah kata polisi itu ilegal, Anda sih tangkap. Nah itu adalah reaksi berarti ya. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penutup atau kesimpulan pertanda akhirnya cerita. Koda adalah hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah berarti itu kesimpulannya sebenarnya secara keseluruhan ya. Tapi ada lagi sih yang bisa diiniin gitu. Oke, lanjut. Ini tadi udah ya. Nah ini nih, apa sih perbedaan anekdot dan humor? Nah, anekdot hampir sama dengan humor, sama-sama melucu. Perbedaannya adalah anekdot mengandung sindiran, ingat ya, anekdot mengandung sindiran, sedangkan humor tidak. Jadi cuman lucu aja gitu kalau humor mah. Tapi kalau anekdot itu ada sindirannya. Nah, ini menganalisis struktur teks bahasanya, nanti ya Ibu jelaskan lagi, Ibu kasih lagi contoh-contohnya supaya kalian bisa ngerti, atau nanti di tugas berikutnya aja ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan silakan boleh japri atau WhatsApp Ibu. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hiraukan diriku.